Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Rengat, sampainya jangan di waktu petang. Kenapa jemaah kurang semangat? Karena masjid ini masih berhutang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadir bersama kita pada malam hari ini Sekjen Majelis Dakwah Islamiyah yang mengatur semua jadwal ustadz-ustadz sepekanbaru. Anggota ustadznya sebanyak 1000 orang. Al-Mukarram Ustadz Asrori. Hadir juga bersama kita pengurus Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Ustadz Safruddin. Hadir juga bersama kita Bapak anggota Komisi Informasi Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah. Hadir juga bersama kita anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Al-Mukarram Ustadz Jamaluddin. Kemudian Ustadz Zulfadli tadi apa? Ketua masjid? Hah? Ketua masjid? Hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zulfadli LCMA, Ketua Masjid Ar-Rahman. Hadir juga bersama kita wakif yang mewakafkan tanah ini sehingga kita bisa membangun masjid dan sholat isya, tarawih, witir sampai tausiah. Mudah-mudahan kita pun juga bisa punya tanah dan mewakafkannya insyaallah. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah yang pertama adalah membuat akta ikrar wakaf. Memang kita baik, hubungan kita baik, tapi kita tak tahu bagaimana dunia ini ke depan. Maka kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah yang diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren, maka dia mesti didaftarkan di kantor urusan agama. Ada 4. Yang pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga tanah yang diwakafkan, yang keempat ada namanya ijab dan qabul. Secara catatan malaikat sudah Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Malaikat itu mulia dan mencatat. Sudah selesai. Tapi secara catatan negara, kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan, ada selembar kertas keluar dari kantor urusan agama. Aku wakafkan tanahku ini luasnya sekian kali sekian tunai. Kata yang menerima namanya nazir wakaf, aku terima. Sah kata Pak Kua, keluarlah akta ikrar wakaf. Lalu akta ikrar wakaf ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, maka berubahlah nama surat dari nama orang pemilik menjadi nazir pengelola wakaf. Jangan sampai kita mewakafkan tanah kuburan, diambil cucu jadi perumahan. Nama perumahannya Hatta Zurtumul Maqabir Regensi. Nah, yang Ustadz sampaikan ini kan tak akan terjadi. Bapak ibunya boleh jadi baik, tapi hari berganti musim berubah. Ceramah Ustaz Abdul Somad walaupun nampaknya di Masjid Ar-Rahman Jalan Sekuntum Pekanbaru, tapi ini bukan untuk masyarakat yang sedang ada di sini.
Karena ini direkam, diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official, ditonton orang dari Sabang sampai Maroko. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kalau ada saudara kita di Makassar mendapatkan tanah wakaf, dia ambil pelajaran dari tausiah malam ini. Ada saudara kita di Papua mendapatkan tanah wakaf, segera. Dan kami pun ketika dapat tanah wakaf di Simpang Bingung sebelah kiri sebelum TPU Covid, maka kami meminta, Pak, jangan tersinggung, kami mau membawa Bapak ke KUA. Jadi Ibu, nanti kalau ada Bapak izin ke KUA, Ibu jangan curiga. Itu mengurus tanah wakaf. Nah, jadi Bapak silakanlah ke KUA, udah saya jaminkan. Setelah keluar surat dari BPN, dulu saya tausiah di Masjid Raya Senaplan. Namanya Masjid Raya Senaplan. Jangan bilang Masjid Raya Pasar Bawah, karena nama aslinya Senaplan. Didirikan oleh Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Tak selesai masjid itu dilanjutkan anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Namanya Senaplan. Pasar Bawah, toko keramik dan karpet. Lalu kemudian pas sedang tausiah, datang bapak-bapak. Bapak siapa? Saya Kepala Kanwil Provinsi Riau Badan Pertanahan Nasional. Apa tujuan Bapak datang malam ini bawa banyak pegawai? Karena sekarang ulang tahun BPN, kami tidak rayakan dengan nyanyi lagu dangdut di hotel, kami tidak mengundang artis, semua pegawai BPN dibawa ke Masjid Raya Pasar Bawah. Saya pun salah pula. Masjid Raya Senaplan. Apa yang mau Bapak sampaikan Pak Kanwil BPN? Dulu nih beberapa tahun yang lalu, kata Pak Kanwil, semua orang Pekanbaru yang mau mengurus surat tanah masjid maka gratis. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan di BPN dulu. Apakah BPN sekarang begitu? Saya tak tahu. Bapak Ibu yang masih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah orang BPN, insyaallah. Saya memang malam itu saya gas cerita tentang tanah ini, karena yang mendengar pegawai dari kantor tanah. Jadi saya cerita tanah. Kita dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing, selesai. Apa yang mau dicari hidup ini? Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa tanah kita luas-luas? Mati bukan bawa tanah. Memang betul. Tapi kalau tanah kita luas, kita dapat pahala amal jariah sampai hari kiamat. Nih contoh yang mewakafkan tanah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, iktikaf 10 hari, anak-anak pagi mengaji, duha. Jadi kalau mau amal jariah tak berhenti sampai mati, maka wakafkanlah tanah. Saya yakin dan percaya setelah tausiah ini akan berdatangan masyarakat ini menjumpai Pak Ketua Masjid, menyerahkan sertifikat tanah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini tanah sudah saya serahkan ke Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah. Tapi pas dicek ke BPN bermasalah. Kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Kalau tak bermasalah, ngapain kuwakafkan? Itulah maka perlunya kita mengecek ke BPN. Selesai. Hanya saja kalau diserahkan ke orang, kita susah untuk percaya. Sampai sekarang tak ada orang menyerahkan tanahnya ke saya, karena dia tak percaya sama saya. Tapi kalau dibuat yayasan, lalu tanda tangan fakta integritas bahwa kami pengurus yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, kalau kami mati, tanah ini tidak akan kami jual, tak akan kami wariskan. Itulah pentingnya ada yayasan. Mengurus yayasan itu pun tak mahal. Paling mahal
5 juta, 6 juta iuran masyarakat. Tapi banyak notaris-notaris yang soleh-soleh di Pekanbaru. Kalau untuk mengurus yayasan wakaf Ustadz, maka gratis kata dia. Alamatnya Pak Ustadz, saya tak boleh ngasih alamat, nanti berduyun-duyun orang datang minta gratis. Cari 5 orang yang amanah, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, fotokopi KTP, datang jumpa notaris, maka keluar nama Yayasan Masjid Ar-Rahman Sekuntum. Maka dengan demikian mesti ada 3, Yayasan Masjid Ar-Rahman Sekuntum. Maka dengan itu di bawah yayasan ini mau buat TK di samping bisa, mau buat SD di samping bisa, mau buat SMP tahfiz bisa, mau buat SMA bisa. Kenapa? Karena semua izin sekolah ini mesti di bawah yayasan. Kebetulan saya baru pulang dari Gumawang. Gumawang itu di Sumatera Selatan, dari Palembang 5 jam. Dibawa saya tausiah ke masjid. Masjidnya unik. Apa uniknya? Bangunannya biasa aja. Masjidnya punya rumah sakit. Di Pekanbaru rumah sakit tak punya masjid. Masjid bisa punya rumah sakit. Kira-kira Masjid Ar-Rahman ini bisa tak punya rumah sakit? Siapa bilang tak bisa? Tapi tak usahlah terlalu, kita selesaikan aja dulu yang apa. Tapi memang penataan masjid kau udah mantap. Artinya kalau awak jadi makmum di belakang, yang ditengok tuh ikolon selesai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ustadz berceramah itu nampak. Jadi memang udah mantap. Kalau nengok ini mantap lah. Jadi kalau untuk foto-foto update status yang belum selesai itu aja. Kalau ikon tidak ditransfer orang. Yang saya pikirkan sampai sekarang Masjid Ar-Rahman ini macam mana menjaga kipas angin ini tak hilang. Padahal pintu belum berpasang. Nah, jadi memang mudah-mudahanlah Allah menjaga masjid ini insyaallah. Karena pencuri zaman sekarang nih, apalagi sejak harga minyak goreng ini mahal, solar ngantri panjang, banyak kipas angin hilang. Tapi insyaallah Masjid Ar-Rahman ini aman insyaallah. Amin. Lah, masalah tanah sudah, masalah wakaf sudah, masalah akte sudah, masalah yayasan sudah. Lalu kemudian masjid ini yang punyanya siapa? Yang punya masjid ini adalah Ar-Rahman. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masjid punya Allah. Tapi Allah memilih makhluknya untuk menjadi pengurus. Jadi jangan mentang-mentang masjid punya Allah, lalu masyarakat seenaknya aja datang, dibawanya tas, dibawanya koper, tidur deh. Pas diusir sama pengurus, jangan tidur. Masjid punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah, tapi ada dipilih beberapa orang yang ikhlas. Sibuk dia mengurus kerjanya di kantor, sibuk dia mengurus keluarganya, tapi diluangkannya waktunya untuk menolong agama Allah. Urus agama Allah, maka hidupmu akan diurus Allah. Banyak orang hidup ini mengurus yang tak perlu dia urus. Yang diurusnya artis sinetron, yang diurusnya game online, yang diurusnya judi binomo, yang diurusnya investasi bodong. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Urus anak yatim, urus fakir miskin, urus masjid, hidupmu akan diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Mana dalilnya Pak Ustaz? Wa huwa yatawallas shalihin. Kalau kamu soleh, maka kehidupanmu akan diurus Allah. Solehkan saja dirimu, maka kehidupanmu akan diurus Allah. Dunia ini besar. Kalaulah dunia ini mau dimasukkan ke kepala kita, pecah pembuluh darah, tak selesai. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala sekecil ini, meletup urat kepala. Jadi yang penting anak-anak kita soleh, keluarga soleh, diri kita soleh,
Allah akan mengurus kehidupan kita. Di antaranya sibukkan diri dengan mengurus masjid. Tapi menjadi pengurus masjid bukan jabatan. Ini adalah amanah. Beberapa tahun silam saya sholat di masjid, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Dulu seingat saya waktu saya ke masjid ini, yang bawa saya kemari Pak Fulan dulu. Iya Pak Ustadz. Mana dia? Dia di rumah Pak Ustadz. Kenapa tak kemari? Sejak pemilihan kalah merajuk. Masjid bukan pemilihan rektor, masjid bukan pemilihan gubernur. Masjid adalah innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memang dipilih Allah untuk supaya sebagian umurnya, pikirannya, tenaganya, hatinya dia pikirkan tentang masjid. Saya kalau disuruh mengurus Masjid Ar-Rahman ini tak sanggup. Membayangkan utang 40 juta ini tak tidur saya tengah malam. Kudip-kudip mata. Jangankan untuk jadi pengurus masjid, ceramahnya aja pun berat kali. Terus terang Bapak Ibu, saya tak dikasih tahu masjid ini berutang. Kalau tahu saya berutang, ngilak-ngilak saya. Jadi kalau sudah masjid berdiri megah begini, maka insya Allah masjid pembangunannya tak pernah selesai. Kurang kaya apalagi pemerintah Saudi Arabia. Sampai hari ini Masjidil Haram belum selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid sudah selesai, berarti sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau utang masjid ini sudah selesai, terpikir pengurus akan membuat TK Quran. Lalu kemudian tanahnya tak ada karena terbatas, maka buat tablik akbar pembebasan tanah. Tanah sudah bebas, peletakan batu pertama. Tolong jangan diundang saya lagi. Karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Undanglah gubernur, wali kota, pejabat-pejabat. Pas giliran peresmian, baru saya datang. Berikut ini penandatanganan prasasti. 4 prasasti. TK Ar-Rahman, SD Ar-Rahman, SMP Ar-Rahman, SMA Ar-Rahman, yang akan ditandatangani oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Pemencetan tombol pembukaan pamflet sekolah Ar-Rahman. Kata panitia, mohon maaf Pak Ustadz, kenapa? Macet, gak sanggup. Mesti ada mimpi-mimpi ke depan. Sekarang orang bermimpi pun dia takut. Apa mimpimu ke depan? Asal selesai utang masjid ini, sudah selesai Pak Ustaz. Aku sejak masjid ini berutang, di rumah tak khusyuk, di masjid ini makin tak khusyuk Pak Ustaz. Terpijak karpet panas, sujud pun panas. Patut sujud tak lama, pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ikut merasa senang karena kalau teringat 2 tahun yang lalu waktu meletakkan kemari, tanahnya becek, bapak-bapak beramai-ramailah di situ duduk. Saya pun meletakkan, kita pun buat foto, buat video. Sejak itu saya pun tak pernah lewat lagi di sini. Tiba-tiba datang masjid sudah bagus, cantik, indah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tinggal memakmurkannya aja lagi. Adapun mengajak masyarakat sekitar Masjid Ar-Rahman Sekuntum untuk sholat berjamaah, tak usah diajak. Begini penuhnya. Padahal masjid-masjid lain sudah tinggal pasukan inti. Karena di ujung-ujung Ramadan sudah malam 27 atau berapa? 25. Oh. Di masjid lain pas saya bilang 27, iya katanya. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Maka tinggal menyelesaikan finishing aja lagi. Maka ke depan semua jalannya itu udah pakai paving block, pakai pagar, kanan kiri ada sekolah, anak-anak di sekitar TK selamat, tamat TK hafal juz 30, masuk SD tahfiz Quran, SMP juga, setelah itu dia masuk pondok pesantren, yang tidak lanjut juga di sini SMA tahfiz Quran. Maka tak bisa bangunan ke samping, naik ke atas. Yang penting fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu kegiatan,
pindah kegiatan yang lain. Selesai masjid, berpikir untuk yang lain, tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farhab. Berharapnya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tema kita malam hari ini bersama Ramadan, merajut ukhuwah, meraih berkah, hanya sekedar ukhuwah duduk-duduk tak ada target-target, maka mubazir kita ramai-ramai kumpul pada malam hari ini. Maka itulah yang ingin saya sampaikan, supaya yang sudah terselesaikan alhamdulillah, yang belum kita kerjakan bersama-sama. Kalau sendiri berat, tapi kalau berjamaah insya Allah. Biasanya kalau penggalangan dana kotaknya banyak, ini satu aja pula. Ada kotak? Siapkan kotak. Kotaknya jangan ke bapak nih, karena bapak nih duit tak ada. Ibu-ibu tuh semua megang duit. Kasih. Bapak nih tak boleh megang duit banyak-banyak. Asal pergi ke masjid, bang, ini 5.000 aja, jangan banyak-banyak. Nanti abang berbini lagi. Kasih ke ibu-ibu, nanti mereka akan masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Cincin, gelang, rantai, subang, anting, silakan masukkan. Akan kami bawa nanti ke Ramayana. Pas dicek rupanya imitasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli gelang. Dapat lagi bonus, beli rantai. Duit ditumpuk banyak-banyak di tabungan. Emas melingkar di leher, di tangan, di kaki. Tapi begitu meninggal dunia, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang Islam mati bawa gelang, subang, rantai dan anting. Betul Bu? Tengok, mengaku ibu-ibu. Maka yang ada ibu pakai sekarang, pakailah untuk perhiasan. Ustaz Somad mau pakai cincin? Pakai, tapi ini perak, 1 gramnya 70.000 cuman. Tapi cincin ibu emas, 1 gramnya 1 juta. Sebelah kanan 1 on, sebelah kiri 1 on. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan mengalir sampai hari kiamat adalah wakaf. Wakaf ini tak putus. Ada orang yang rajin sholat tarawih, setelah meninggal dunia putus. Ada orang yang rajin baca Yasin, setelah meninggal dunia putus. Tapi kalau wakaf, dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, tanah, kubah, maka sampai hari kiamat dia tidak akan putus. Diniatkan untuk almarhumah mak, almarhum ayah, maka mengalir pula untuk mereka. Dibuatkan ke toilet, sumur bor, dipakai untuk berwudu. Bayangkan berapa banyak jamaah yang berwudu. Maka datanglah saat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq. Bersedekahlah Sa'ad. Kata Nabi, bersedekahlah. Lalu Sa'ad bertanya, ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Itu maka saya dikasih sampai 3 botol. Saking banyaknya sedekah. Lengkap pula lagi sama jeruknya, sama bolunya, sama semua. Kadang bertamu ke rumah orang-orang kaya itu, ada jeruk, ada apel di atas meja. Pas mau dimakan rupanya plastik. Rupanya kristal kaco. Tapi ini asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang diberikan kelimpahan rezeki, kenapa kau tidak mau bersedekah? Anakku masih sekolah. Oh, kalau begitu nanti anak setelah selesai sekolah lapang rezeki. Tak juga mau bersedekah. Kenapa? Anak kuliah, biaya lebih mahal. Kau kan anak kau sudah kuliah, sudah tamat, siap-siap pula menabung, mau meminang menantu, mau nikah anakku, mau pesta di hotel, berapa biaya. Kau kan anak kau sudah nikah, kenapa tak juga bersedekah? Menantuku hamil tua mau melahirkan, takut pula sesar nanti dibolah, biaya paling murah 7 juta. Kau kan anak kau sudah lahiran, kenapa tak bersedekah? Cucuku pula lahir 2 sekali lahir, macam mana biayanya, pampersnya, susunya. Jadi kalau ditunggulah rezeki berlebih sampai mati kita tidak akan bersedekah. Maka sempat-sempatkanlah sedekah.
Cuman kadang kotak nih mendekat-dekat pula dia ke Ustaz. Nah, itu terasa tuh Pak, jantung kita lain detaknya. Ini direkam. Itu kan direkam ditonton orang. Ustaz tuh nyuruh orang sedekah aja. Tapi dia tak mau sedekah. Pas diminta, kenapa Ustaz sedekah? Uangnya dari mana? Pas pula terbawa banyak duit malamnya. Pada malam-malam lain kadang 5.000, 10.000. Ini pas tebal pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyoba takbir awak nak menangi. Cukuplah untuk 20 sak semen untuk itu asal nampak awak batu tu menitik air mata. Tapi kadang manusia ini aneh. Dinding sudah diplester, habis itu didempul, habis itu dicat, habis itu ditempel pakai wallpaper gambar batu belum diplester. Ya kan? Aneh manusia. Jadi bagus macam atas tu, biarkan aja itu untuk buat podcast nanti di atas. Mudah-mudahan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan kita di masjid, jangan terpecah belah oleh khilafiyah. Jadi memang kalau orang tak paham masuk ke masjid Ar-Rahman Sukuntum ni bingung dia memang. Bismillahnya mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Tapi tarawihnya 8. Itu kalau bismillahnya jahar, mestinya tarawihnya 23. Nah, itu. Tapi kita tidak permasalahkan khilafiyah karena semua ada dalil-dalilnya. Bacalah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqh alal Mazahibil Arba'ah, karena kita semuanya ahlul qiblah. Jadi apa yang dilakukan, ijtihad yang dilakukan di masjid ini adalah masih dalam kerangka ahlus sunnah wal jamaah, tak keluar dari 4 mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Jangan berkelahi pada masalah khilafiyah. Kalau ada yang tak selesai, lapor ke ketua, lapor ke pengurus, dudukkan apa masalahnya. Kami kurang senang nih Pak Ustadz. Kenapa? Imam ini Pak Ustadz, apa masalahnya? Ayatnya panjang kali. Bisa tak kita nego supaya kulhu dengan inna a'toina aja? Jangan gara-gara ada yang tak sesuai lalu pindah ke masjid lain, lalu kemudian memprovokasi masyarakat. Maka ini fitnah. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik binaba'in, membawa suatu berita isu, fatabayyanu, klarifikasi. Adapun jadwal ustadz-ustadz di sini ustadz-ustadz pilihan. Karena ada Ustadz Asrori dengan Ustadz Zulfadli, mereka di kantor Kementerian Agama Kanwil Jalan Jenderal Sudirman. Ustadz-ustadz yang hebat-hebat itu mereka datangkan kemari. Spesialis masalah zakat, Dr. Fakhri. Masalah khilafiyah, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah-masalah fikih ibadah, fikih muamalah, ada Ustadz Samsudin Muir. Ada pula masalah-masalah fikih keluarga, itu dihadirkan Ustadz Masriadi Hasan. Maka macam-macam bisa. Tinggal request bapak-bapak. Kalau di Mesir ada kotak, dibuat kotak 2, ditulis syakawa wa fatawa. Syakawa, keluhan-keluhan masyarakat. Apa keluhan masyarakat? Fatawa, pertanyaan-pertanyaan. Nanti dibuat, kalau di Malaysia di depan mimbar itu, di depan meja itu ada ditulis nomor WhatsApp. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Di meja. Saya tengok masjid ini mejanya ada meja besar, ada meja kecil. Kursi pun begitu. Ada kursi itu mungkin untuk yang sekjen MDI ya. Kalau ketua itu.
Kalau ini yang pendek dengan meja pendek, ini untuk ustadz yang nonjok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka fasilitas yang sudah ada ini kita manfaatkan. Malam, jangan sampai malam-malam masjid cantik, lampu terang, kosong. Maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya, anak-anak mesti mengaji. Siapa yang mengajar mengaji? Imam kita. Hafal deh bacaan. Beliau yang jadi imam tarawih, membaca Al-Quran, hafal. Saya pula yang ketakutan di belakang, yang cemasnya kalau sampai imam ini macet. Alhamdulillah lancar imam, Masya Allah. Begitu rupanya kalau tol itu baru lancar. Jadi tak ada halangan. Anak-anak, bapak ibu, dari maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, matikan laptop, matikan komputer, suruh dia datang kemari mengaji. Bagi yang sudah bisa mengaji Iqra, masuk ke membaca Quran, tidak hanya sekedar membaca, tahfiz juz amma, juz 30 dari amma yatasa'alu. Nanti kalau dia libur sekolah, jangan dia keluyuran di warnet-warnet. Buat target berapa hari libur? 8 hari, 2 minggu. Selama 2 minggu, maka targetnya tahfiz. Diberikan hadiah lomba tahfiz Quran. Maka itu akan berkesan di kepalanya daripada dia lomba nyanyi, lomba musik, lomba yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira program-program begini ini baik apa tak baik, Bu? Bapak Ibu setuju anak-anaknya mengaji di sini tiap malam? Malam libur okelah istirahat. Mungkin malam Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Senin. Masjid kalau tidak punya dana yang cukup untuk menghadirkan ustadz tiap malam pengajian, maka paling tidak seminggu sekali pun jadilah. Beda dengan masjid plat merah Ar-Rahman Jalan Sudirman, bangunan sudah fix, dana APBD Pemko, bisa dibuat full. Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, kultum zuhur. Di bulan Ramadan, kajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, menjelang berbuka, dari isya ke tarawih, kajian iktikaf, 6 kali pengajian. Kita jangan sampai tak ada pengajian sama sekali. Seminim-minimnya seminggu sekali, cari di malam libur, Sabtu malam Ahad. Kenapa Sabtu malam Ahad? Supaya tak ada alasan ibu-ibu mau shopping, tak ada alasan anak muda mau bonceng. Say no to bonceng. Papa, malam ini kita shopping, ada pengajian. Maka tak ada alasan, oh besok mau masuk kantor, nanti terlambat bangun pagi, anak-anak mau sarapan. Mana ada alasan? Hari Ahad Allah bisa karena biasa. Selama ini bapak pergi, anaknya belum bangun tidur. Pulang dari kantor, anaknya sudah tidur. Ibunya wanita karir, anak dibesarkan oleh babysitter, oleh asisten rumah tangga. Kapan dia mau ketemu di masjid? Maka saatnya hari Sabtu malam Ahad, dari maghrib ke isya pengajian, dari isya 30 menit tanya jawab. Jadi buat pengajian jangan ba'da isya. Kalau mau buat pengajian ba'da maghrib. Supaya apa? Supaya jamaah sholat 2 kali, maghrib sekali, isya sekali. Pengalaman saya, kalau diundang saya ba'da isya dulu di Pekanbaru, itu diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid, ustadz sudah menunggu setengah jam. Maghrib dia tak ke masjid, isya dia tak ke masjid. Datang ke masjid, itu pun menganggap ustadz ini pelengkap penderitaan. Dia ke masjid itu karena takut jenazahnya tak diurus orang masjid. Datang juga akhirnya dia ke masjid. Buat dari maghrib ke isya 45 menit cukup pengajian. Habis itu sholat isya berjamaah, buka tanya jawab. Sama dengan kita malam ini, habis tausiah tanya jawab. Berapa lama ustadz malam ini tausiah? Dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah, 60 menit. Walaupun botolnya 3. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang gelisah kalau dengar ceramah.
Apalah Ustaz. Kalau doa kan jelas ujungnya. Rabbana atina, selesai itu. Ini ceramah nih gua putar-putar kapan? Manusia ini ingin kepastian. Manusia ini ingin apa yang terjadi setelah ini. Maka dia tahu kalau Ustaz Somad ceramah, itu insya Allah 60 menit selesai. Habis itu tanya jawab. Supaya tidak menimbulkan fitnah, tulis di kertas. Jadi kalau selama seminggu tumpuk kertas, dipilih yang mirip-mirip, baru masukkan. Insya Allah terjalinlah ukhuwah. Kalau ukhuwahnya dijalin di hotel, hotel boleh jadi di sana ada khamar. Iya kalau hotelnya syariah, ada perempuan yang tak baik. Kalau ukhuwah dijalin di restoran, lupa waktu sholat masuk. Tapi kalau ukhuwah dijalin di masjid, anak-anak kita nanti pun bertanya, ayah, ya, itu tadi siapa tuh ya? Itu kawan ayah. Di mana kenal ayah? Dulu kami sama-sama sholat tarawih, kenal i'tikaf di Masjid Ar-Rahman Sekuntum. Oh, kalau itu kawan ayah juga. Kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau dulu. Waktu sebelum taubat, sebelum hijrah. Tapi sesudah hijrah, alhamdulillah, sama-sama ke masjid, sama-sama beribadah. Adapun semangat kerjasama jamaah Masjid Ar-Rahman Sekuntum tak diragukan lagi. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri sejak peletakan batu pertama sampailah persiapan rapat sampai mengangkat-angkat. Sengaja disebutkan Ustadz Zulfadli tadi pensiun sebutnya supaya saya tak menyinggung orang pensiun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pensiun ke masjid memang selayaknya. Sudah pensiun tak juga ke masjid, berarti menunggu jenazah ke masjid. Ustadz Somad, ada orang di Pekanbaru bininya mati, tak boleh dibawa ke masjid. Kata jamaah, kita bawa ke masjid Pak, sholat jenazah. Jangan bawa ke masjid. Ditelusur-telusur, rupanya laki yang melarang bini dibawa ke masjid, dia tak pernah ke masjid. Malu. Akhirnya di rumah. Padahal di masjid lah afdal sholat. Makin banyak jamaah, lebih 40 syufi'ah, maka mendapatkan syafaat. Orang mendoakan Allah maghfir lahu, tapi karena malu gara-gara tak ke masjid. Dulu sibuk di kantor, dulu tak sempat karena sibuk mencari rezeki, mencakar, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Sekarang masanya santai dan tenang. Maka apa lagi yang dicari? Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Dari maghrib ke isya ngapain pulang ke rumah? Kalau pulang kita ke rumah nanti kaki kita ditarik drakor, kaki ditarik sinetron. Maka inilah kesempatan. Apalagi ini 10 terakhir Ramadan, dan ini sudah malam 25, malam Kamis, malam Rabu, besok Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tinggal 4 malam lagi. Ahad malam Senin. Sudah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tentu Ramadan akan datang, kita masih ada. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Saya kalau ibadah, saya anggap ini Ramadan saya Ramadan terakhir. Karena kalau kita berpikir, masih ada Ramadan lagi. Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Masih muda Pak Ustadz. Malaikat maut kalau datang tidak menengok akte kelahiran. Kata orang Melayu pepatah, mumbang jatuh kelapa pun jatuh. Cobalah tegak di bawah pokok kelapa, tengok yang jatuh ke bawah. Bukan cuma kelapa tua, mayangnya pun jatuh ke bawah. Mumbang kelapa yang muda busuk jatuh juga ke bawah. Kalau ditengok badan sehat tak sehat, banyak orang yang lebih sehat daripada saya meninggal dunia. Saya masih hidup malam ini mungkin karena melengkapkan batu peletakan pertama tadi. Karena dulu saya berjanji waktu meletakkan itu, Ustadz Somad nanti tausiah di sini ya, kata pengurus. Kata saya, insya Allah Pak. Insya Allah saya itu insya Allah iya, bukan insya Allah basa-basi. Maka ketika diundang, bagaimana janji dulu Masjid Ar-Rahman Sekuntum? Siap. Maka hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara
yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kening yang menempel ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Orang-orang yang sudah berada di alam barzah, di alam kubur itu menangis ingin balik lagi sujud bersama kita. Tapi apa daya? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri kami hidup walaupun sekejap, semenit, sedetik saja. Tak bisa. Anda yang sudah meninggal itu datang kemari, kita pula yang cabut. Ketakutan. Maka ketika kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang sehat malam ini bisa ke masjid. Banyak juga yang malam ini sehat, matanya terang, kakinya kuat, tapi santai saja di luar. Kenapa? Tak ada hidayah. Nauzubillah. Jadi kita malam ini badan sehat, hidayah ada, mudah-mudahan istiqomah sampai mati insyaallah. Ada saudara kita, nyawanya masih melekat di badan, tapi tak bisa duduk, terbaring saja di ruang ICU. Makin tinggi rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, makin banyak pasien yang tak terselamatkan. Dulu dokter tak banyak, penyakit tak begitu banyak. Sekarang saya pergi ke rumah sakit, 2 meter daftar penyakit beserta spesialis. SPOG, spesialis obgyn kandungan, SPOT, spesialis tulang belakang, spesialis gula darah, spesialis jantung koroner, tapi tak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Maka, tapi bukan berarti gara-gara ini lalu bapak ibu besok sakit tak mau ke dokter. Saya tetap ke dokter, istri melahirkan tetap rumah sakit, anak-anak tetap, tapi jangan sampai tambah rukun iman kita jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Itu hanya wasilah saja. Jangan menganggap saya mati umur 63. Itulah yang membuat kita menunda-nunda beramal. Kau kenapa belum beramal? Aku masih 43, 20 tahun lagi, masih lama lagi ini. Begitu kematian itu datang tiba-tiba, orang takut kena COVID, yang kena COVID hidup sampai sekarang. Dokter yang mengurus tak kena, berkorban, meninggal dunia. Berapa banyak orang qori sedang mengaji, meninggal. Ustadz sedang ceramah, meninggal. Ustadz sedang khutbah Jumat, meninggal. Husnul khatimah, sedang dalam keadaan berwudu di dalam masjid, atuk-atuk, tenaga tak ada, nafsu ada, dibuat juga berzina, dimakan obat kuat, macam kap 70 pakai minyak pesawat, meletup, mati di lokalisasi. Miskin, susah, duit tak ada, mau mabuk juga, dituangkan spiritus ke kopi, diminum, masuk ke parit, mati. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Bapak-bapaknya sudah soleh, ibu-ibunya sudah solihah, tapi anak-anak kita ini, alhamdulillah malam ini anak-anak banyak dibawa. Ada anak-anak, ada anak-anak, ada anak-anak, ada anak-anak, ada anak-anak, ada anak-anak. Mereka ini menjadikan malam ini bagian dari lembaran sejarah hidup mereka. Sampai kiamat mereka akan ingat, dulu waktu aku kecil dibawa ayahku, dibawa emakku ke masjid. Waktu itu aku belum wajib pakai jilbab, tapi dipakaikannya jilbab panjang menutup auratku. Waktu itu yang ceramah Ustadz Somad. Anak-anak dia nanti akan bertanya, mana Ustadz itu sekarang? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti anak dia pula akan dia bawa ke masjid. Anak dia punya istri, istrinya membawa anaknya pula ke masjid. Itu dulu yang dilakukan datuk-datuk kita, dilakukan ayah kita membawa kita ke masjid. Terngiang sampai sekarang, tangannya menenteng kita, dibawanya sholat Jumat, dibawanya khutbah Jumat, dibawanya sholat tarawih, dibawanya i'tikaf, dibawanya membaca Quran tadarus. Pendidikan hanya sekedar online, tidak memberikan bekas apa-apa. Apa efek online dari sejak Maret 2020 ke 2022 selama 2 tahun? Berjilbab, pakai baju panjang, tapi tak pakai celana. Kenapa? Karena yang ditampilkan hanya mukanya saja. Tapi jadilah daripada tak belajar sama sekali.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid yang sudah ada ini tinggal lagi kita memakmurkannya. Tidak ada kurang apapun. Di antara orang yang mendapatkan naungan atap di padang mahsyar nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, tapi hatinya di masjid. Kalau sudah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, tak sabar dia untuk datang ke masjid. Begitu juga kalau dibalik, badannya di masjid, hatinya di warung kopi. Itulah yang tak sempat membaca doa. Kanan, kiri, langsung macam mayam rindu beras. Padahal imam kita masih berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Habis isya ada zikirnya, habis tarawih witir tak pakai zikir. Saya sangka lupa, rupanya untuk mengakomodir. Bagi yang suka zikir jahar, sudah. Bagi yang tak mau zikir jahar, dibuat sir. Tidak ada alasan. Kau kenapa tak ke Ar-Rahman? Aku risau di Ar-Rahman itu, zikirnya jahar. Tapi ada sirnya. Kau kenapa tak ke Ar-Rahman? Ar-Rahman itu zikirnya tak kedengaran. Itu yang ba'da tarawih, yang ba'da isya kan ada. Sehingga tidak ada alasan orang untuk tidak datang kemari. Jadi kalau ada juga orang beralasan, tapi yang namanya orang tidak mau, 1000 dalil kita berikan, dia punya 1001 dalil untuk tidak datang. Jadi masalah melawan orang malas ini belum ada obatnya kecuali suntik mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran pertemuan kita malam di Masjid Ar-Rahman ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Karena ini 10 terakhir Ramadan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya. Nabi tidak hanya sekedar bangun, tapi istrinya juga bangun untuk sholat. Lalu kemudian wasyadda mi'zarahu, diikatnya tali sarungnya, tali kainnya kuat-kuat, menunjukkan bahwa dia lebih banyak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Apapun yang dia mau dikasih Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita yang STJ, status tak jelas, tapi menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Kau tak ke masjid, tak sholat tarawih, tak witir, tak i'tikaf, santai aja lah. Kalau memang masuk surga masuk, tak masuk pun tak apa-apa. Gimana cara berpikir kita ini? Padahal kita selalu meminta dunia baik, akhirat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa kita masih hidup? Kawan satu kelas, sama-sama satu kampus IAIN meninggal. Alumni Mesir sama-sama meninggal. Lama saya memenung, kenapa aku masih hidup? Jawabannya surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa diciptakan Allah dua ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang beramal. Maka amal-amal Ramadan yang di ujung-ujung ini jangan sampai lepas. Paling afdal i'tikaf. Lalu kemudian khatamkan Al-Quran bagi yang sudah khatam, alhamdulillah, tambah lagi. Sholat tarawih ditambah witir. Lalu kemudian nanti bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Tak usah witir lagi, karena tadi sudah witir. Kalau di masjid itu dibuat program i'tikaf, bagus. Saya malam 27 nanti i'tikaf insyaallah. Hari Kamis, malam Jumat i'tikaf. Jam 1 sampai jam 2 datang masing-masing. Jam 2 ke jam 3 tadabbur surat pendek juz 30. Jam 3 ke jam 4 tahajud. Jam 4 ke jam 4.20 muhasabah. Jam 4.20 sampai ke jam 4.40
makan sahur. Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh pengajian sampai terbit matahari. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu tanya jawab, jam 7 baru keluar. Nah, jadi iktikaf 7 jam, masuk jam 1, keluar jam 7. Nah, itu nanti malam 27. Kami mau ikut di mana Pak Ustadz? Di Duri. Maksud saya, buatlah di masjid masing-masing. Bagi yang belum bisa iktikaf mandiri, dibuatkan programnya. Nah, ini bagus. Tidak ada alasan, karena kita masih ada malam libur. Hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin sudah Idul Fitri. Bagi yang belum membayar zakat fitrah, saya sudah beli beras tadi. Mampir ke toko beras pinggir jalan. Assalamualaikum Pak, jual beras. Ya, mana beras yang paling mahal? Sombong kali. Karena kalau kita ngasih itu yang paling enak di leher. Jangan beras catu, beras raskin yang dicuci pakai pemutih. Dimakannya 2 hari putih mukonya, mati. Minimal beras yang kita makan. Almarhumah ama ambo paling suko bareh kudolawi. Itu yang ambo tahu merek bareh. Itu ambo bali tadi. Nampak ambo kudo masih di lawinya, lu naik kateh deh. Nah, eko. Ustaz ini mengatakan 2,5 kilo. Ustaz ini 2,6 kilo on. Ustaz ini mengatakan 2,7 kilo on. Abu 3 kilo. Nah, ambo dari dulu membayar zakat fitrah kok 3 kilo. Kalau berlebih, terhitung sedekah. Jangan kurang, jangan hitung-hitung sama Allah. Kalau kita hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas kita setengah. Sasa angok awak. Judul lagunya setengah napasku pergi. Nah, ini jangan berhitung pada Allah. Yang bayar zakat fitrah dari sejak kemarin sah. Yang bayar zakat fitrah besok malam sah. Tapi waktu yang paling afdal membayar zakat fitrah habis sholat subuh, bawa itu beras, antarkan ke fakir miskin supaya hari raya Idul Fitri dia tidak mengemis lagi. Tapi kalau begini bahaya nanti. Amil kapan membaginya? Nah, jadi kalau masjid sudah membuat program, bayarkanlah zakat fitrah. Yang mau membayar zakat fitrah pakai uang, bayarlah pakai uang. Tapi jangan tidak adil. Dia tak mau bayar pakai uang, dia mau bayar beras juga. Dari rumah dibawanya piti sampai ke masjid di Bali nyobare. Saya bayarkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Kata Amil, saya terima. Habis itu saya beli beras ini, saya bayarkan untuk bini Den. Saya beli lagi, saya bayarkan untuk anak ambo. Iko bareh sia kok. Nanti Bali jual kok sia, pemiliknya siapa? Jual belinya tidak jelas. Kecuali Amil kok memang distributor bareh. Lah dikeknya 3 kilo ada 1.000 kantong. Siapa saja yang mau beli, itu jelas. Kalau kita bayarkan beras, itu berarti pemiliknya 8 asnaf. Paling tidak asnaf fakir miskin. Amil mana boleh menjual, belum dibagi. Jadi kalau mau bayar pakai beras, bawa beras. Kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit. Jangan tarik ulur, talik urur, aku bayar, aku beli, aku bayar, aku beli, aku bayar, aku beli, lama-lama kuyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kapan wajibnya membayar zakat fitrah nih kapan? Sejak sore Ahad, sore Sabtu nanti, sore Ahad. Sore Ahad insya Allah tadi kata Ustadz Zulfadli tahun ini Idul Fitrinya sepakat. Karena sore Ahad itu nanti sudah 3 derajat. Jadi 5 derajat. Jadi nampak itu hilal. Hari Ahad sore seluruh orang di dunia ini mencari hilal. Jadi kalau ada ibu yang suaminya namanya Hilal, jangan kasih keluar. Sebabnya sedang dicari orang. Jadi begitu nampak di teropong itu hilal karena 5 derajat, maka hari Seninnya Idul Fitri. Begitu tenggelam matahari hari Ahad sore,
maka itulah waktul wujub, waktu wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang yang hidup sampai azan maghrib sore Ahad, dia wajib bayar zakat fitrah. Kecuali habis asar tuh pas jam 6 meninggalnya, enggak wajib. Jadi siapa yang tidak mau bayar zakat fitrah, matilah jam 6 hari Ahad nanti. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mengandung anak. Anak di dalam kandungan tak wajib bayar zakat fitrah, sebab dia belum keluar. Kapan dia baru wajib? Kalau dia hidup selama dari sejak azan maghrib itu sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau yang bakhil bin pelit bin medit bin kedekut bin kikir tak mau keluar 3 kilo, tahanlah anak tu sampai khotib naik mimbar. Jangan keluar dulu yo, sebentar lagi insyaallah. Nah, begitu khotib naik mimbar, Allahu Akbar, keluarlah. Insyaallah tidak bayar zakat fitrah. Bagaimana kalau miskin Pak Ustaz? Kalau miskin tidak bayar zakat fitrah, menerima zakat fitrah. Hebatnya Islam. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, miskin. Orang datang bayar zakat fitrah. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 100 orang datang hantar zakat fitrah, 300 kilo. Jam 10 malam, dia punya beras 300 kilo. Maka malam itu dia wajib membayar zakat fitrah. Selama sebelum besok habis khotib naik ke atas mimbar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Setelah disempurnakan bilangannya 29 atau 30, walitukabbirullah, bertakbirlah. Anak-anak muda, datanglah kalian ke Masjid Ar-Rahman, setel suara kuat-kuat, bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang banyak juga masjid ini suara. Begitu awak datang ke masjid, tidak ada orang. Saya lihat rupanya flash disk. Takbir itu orang, bukan VCD, bukan flash disk. Manusia bertakbir. Tapi banyak juga yang salah paham. Dianggapnya takbir itu di masjid. Di rumah pun juga takbir. Ibu-ibu sambil masak opor ayam, Allahu Akbar, sambil membersihkan toples, Allah pakai tisu basah, Allahu Akbar. Bukan cuma di masjid. Kapan berhentinya takbir? Sampai khotib naik ke atas mimbar, bertakbirnya 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Habis salat zuhur lah ambo satu Idul Fitri di masjid, tidak boleh sebut namanya. Selesai salam zuhur, bertakbir imam, Allahu Akbar, Allah. Makmum lah bercalik-calik kecil. Yang takbir sampai 3 hari, sampai hari 10, sebalik, 2 balik, 3 balik, itu Idul Adha. Kalau salah ngaku salah. Kalau salah ditegur makmum, Pak Imam, itu kan Idul Fitri. Habis tadi khotib kan habis. Bertakbir kapan saja benar, tidak ada larangan. Ya itu ada aturannya, guys. Islam itu ada aturannya. Bukan asal-asalan. Main bola aja ada aturannya, ada outside, ada hand, ada kiper, ada striker, diatur oleh statuta FIFA. Bagaimana beragama mau seenak otak kepala kita saja? Nah, ini nampaknya sepele tapi penting untuk dilaksanakan. Masjid Ar-Rahman 30 malam jamaah sudah diikat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, iktikaf, tarawih, witir, tadarus, tahajud. Tapi begitu selesai habis Ramadan, pemain naturalisasi hilang, pemain cadangan tabang, pemain ninti jualan namanya. Inyonan azan, inyonan iqamat, inyonan imam, inyonan makmum. Bagaimana rahmat Allah mau turun
kalau tidak ada istiqamah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka istiqamah, maka kami akan memberikan mereka air yang tak putus. Makna air tak putus adalah rahmat dan rezeki serta barokah. Jadi kalau mau sekitar masjid ini mendapatkan rahmat dan barokah, maka istiqomah menghidupkan masjid. 30 malam Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa anak-anak kita, tapi yang namanya menghilangkan kebiasaan sekali saja sudah hilang. Membiasakan sebulan, menghilangkannya sekali saja kita tak ke masjid sudah enteng melihat masjid ini. Maka jangan sampai paksakan diri sebelum azan selesai, sebelum azan datang. Azan berkumandang, datang. Karena ketika azan berkumandang, setan sedang lari. Pak Ustadz katanya bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Betul, hadisnya sahih. Tapi kenapa saya malas ke masjid? Berarti waang setan. Sebab setan tidak ada mengganggu. Tidak bisa disalahkan lagi setan. Tidak bisa lagi disalahkan. Saya ini tak bisa sholat subuh mengantuk karena dikipas setan. Nina bobo kata setan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan tidak ada setan. Kecek setan ambo taike kok kecek setan. Jadi kadang kita kasihan juga nengok setan. Sikit-sikit setan salah, sikit-sikit setan salah. Kok mau cuti kadang katanya. Jamaah yang itu bukan nambo nama buek jawe. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, manusia itu jahat karena dua. Yang pertama faktor ekstern dari luar, setan. Yang kedua dari dalam intern dirinya sendiri, hawa nafsu. Bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang jahat itu bukan karena setan, tapi karena dirinya sendiri. Salah satu penafsiran. Tapi kalau kata Imam Nawawi tak begitu. Makna setan terikat itu kata Imam Nawawi, saking kuatnya iman orang yang berpuasa, kata setan, seolah-olah aku terikat karena imanmu yang kuat. Diajaknya minum air putih, tidak. Diajaknya untuk makan, tidak. Diajaknya mendekat ke istri, tidak. Diajaknya untuk ini buat haram, tidak. Diajaknya untuk korupsi, oke. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Ramadan ini madrasah yang luar biasa, maka jangan sampai kita keluar dari Ramadan biasa-biasa saja. Boleh untuk update status malam ini. Ambo mulai jam 9, kinilah jam 10. Kalau ada pertanyaan tertulis, Ambo akan Masya Allah. Boleh enggak ambil uang suami beli karpet masjid? Datang seorang perempuan namanya Hindun menemui Nabi Muhammad sedang duduk di atas bukit Sofa, mengadukan suaminya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya syahih, pelit, bakhil. Bolehkah aku ambil uangnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau untuk makanmu dan anakmu boleh. Jadi kalau makan orang di Pekanbaru Iko misalnya sebulan 3 juta, lalu suami ibu mengasih 1 juta, boleh ambil 2 juta lagi. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berinteraksi dengan keluarga itu bil ma'ruf. Ma'ruf artinya urf, tradisi. Beda belanja makan orang Pekanbaru dengan Papua. Papua lebih mahal. Jadi kalau standar di Papua 5 juta, lalu suaminya mengasih 2 juta, maka istri boleh mengambil 3 juta lagi sampai genap 5. Lebih dari situ ampun tak tanggung jawab. Adapun uang untuk membeli karpet masjid, maka ini akadnya adalah infak. Maka berinfak tak bisa pakai uang orang lain. Jadi kalau ibu mencuri duit bapak, maka kalau lebih dari nisab potong tangan, hukumnya potong tangan. Nauzubillah. Nah, jadi suami ibu tadi paham saya, ibu ini sebetulnya mau ustaz ceramahi aja lah kiden kok. Bapak, kalau bapak belikan karpet untuk Masjid Ar-Rahman,
sampai lapuk karpet itu, mengalir kebaikannya untuk bapak. Tapi kalau duit kau bapak simpan, beli tanah, simpan, beli oto, simpan, beli ameh, simpan, beko bapak mati, ibu tuh diambil dek brownies, berondong manis. Bapak mati dimakan cacing tanah, maka balikanlah pitih bapak tuh untuk membeli karpet masjid. Kalau ada di situ alhamdulillah. Kalau indah, potongkan video kau, kirimkan ke WA-nya sampai insyaallah. Kalau menurut agama, pembagian harta warisan lebih banyak anak laki-laki. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2, anak padusi dapat cie. Menurut adat Minang, pembagian harta warisan anak perempuan lebih banyak. Saya orang Minang, punya anak laki-laki dan perempuan. Misalnya ambo orang Minang, ambo laki-laki merantau ke Pekanbaru, ambo kemudian bisnis, mati ambo. Harato ambo itu dibagikan ke anak-anak ambo menurut hukum Islam, menurut hukum faraid, menurut hukum Islam, hukum faraid. Lalu yang disabi padusi lebih banyak iko bukan harato yang dapat merantau itu, harato tinggi yang di kampung, kebun sawah itu diwariskan ke perempuan, ke perempuan, ke perempuan. Tujuannya supaya perempuan ini tidak menjadi susah. Iyo kalau lakinya kayu, kalau indah, iyo kalau nyoba laki, kalau indah. Maka tidak akan ada anak perempuan Minang yang susah makan. Kenapa? Karena ada jaminan kebun sawah padi. Itu. Jadi orang yang tidak paham lalu katanya, oh Minang lebih mengutamakan perempuan. Tengok dulu harato mano. Paham? Jadi kalau ada orang Minang merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia, dapatnya piti, harta yang dapatnya itu tetap dibagi menurut faraid hukum Islam. Anak laki-laki tetap dapat 2 kali perempuan. Tapi ada harato yang nenek moyang yang sawah itu dikhususkan untuk padusi supaya apa? Supaya anak perempuan tidak susah cari makan. Makanya kalau awak lihat tidak terlalu banyak anak padusi yang keluar dari kampungnya untuk cari makan. Sebab apa? Sebab adon akan dimakan. Itu ijtihad dari nenek mama awak dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Itu semacam wakaf zurri namanya. Wakaf zurri itu wakaf keluarga. Misalkan bapak punya tanah, lalu bapak wakafkan. Iko tanah kelapa sawit iko wakaf untuk anak cucu ambo. Jadi tidak bisa dibagi. Tapi wakafnya terikat. Iko ambo wakafkan untuk padusi saja. Loh, kami laki-laki kan bisa merantau. Nah padusi kau lemah. Nah, maka dibagilah hasilnya. Tapi setelahnya meninggal, tidak dibagikan ke anaknya, dibagikan lagi ke anak padusi. Anak laki-laki tidak dapat. Adapun kalau dia merantau, bapak-bapak yang merantau dari bumi Minangkabau ke Pekanbaru, kalau meninggal harta warisnya tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum warisan Islam. Kenapa orang yang sudah meninggal minta dihidupkan lagi untuk bersedekah? Kenapa tidak amal lain? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau hidupkan aku ya Allah walaupun semenit sedetik, fa asaddaqa, ambo mau bersedekah. Kenapa tidak bilang ya Allah kalau hidup semenit ambo ingin sholat tarawih, ya Allah kalau hidup sedetik saya mau haji. Kenapa sedekah? Kata ulama tafsir, karena pahala sedekah sudah didapatkannya waktu di liang lahat. Begitu di liang lahat langsung dapatnya pahala sedekah. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena pahala sedekah mengalir sejak di situ sampai hari kiamat. Jadi ada orang panggali kubu, KPK, Komunitas Panggali Kubu. Nya menggali kubu.
Waktu menggali kubur sesudah menggali kubur, nya kan panik, letih habis menggali kubur. Datanglah keluarga yang meninggal. Pak penggali kubur, yo, iko ada lopek bugi. Kasih lopek, dimakannya lah lopek bugi. Dimakannya satu. Sesudah itu ada orang lewat. Pak, ngapain Pak? Saya lagi gali katanya. Mau lepat bugis. Mau kasih. Sesudah itu nya pun di samping apa tadi, telak dek panek telaloknya terjatuh ke dalam. Jatuh ke dalam, datang malaikat mungkar nakir. Ndak dapatnya menjawab, dipukul dia malaikat mungkar nakir. Jatuh tongkek malaikat tu kesiko. Datang lopek bugi tadi mau apa? Barangkali pukul ndak kanannya dihadang dek lapek tadi. Habis itu pun tajagonya barulah inya paham bahwa sedekah menyelamatkan awak dari sejahat. Beda sama haji. Kalau haji beko setelah hisab, al hajjul mabrur, haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur. Beda sama sedekah. Sedekah begitu awak mati langsung cash and carry. Cari tahu orang nan mati penggali kubur ditolong dek lapek tadi, ama ambo bercerita nyo waktu mudo mandangat ceramah ditanya nyo kamu. Mat kau kan ustaz gitu, yo mat. Iyo ada cerita orang ditolong lopek. Iyo ada dalam hadis ndak ada, tapi cerita kok ustaz itu sebenarnya sedang ingin menjelaskan bahwa sedekah sudah menolong sejak dari. Itulah maka orang mati itu kalau ditanya laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi apa nanda amuh membeli karpet tadi, abalilah karpet. Ibu nan ingin mengambil piti bapak teh jangan diambil. Sebab tidak bisa beramal soleh dengan cara mencuri. Sebenarnya ibu tu tahu mencuri tidak baik. Inyo tanya kambo supaya berceramah kan didanga dia apa itu sebenarnya. Bismillah. Assalamualaikum al-mukarram. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada berapa pendapat ibu yang berhalangan tak boleh memegang Quran, tak boleh membaca Yasin? Perempuan yang dalam berhalangan, laki-laki yang belum maaf cakap mandi junub, tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. 7 dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatu Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. 7. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh aja, mungkin kitabnya lebih banyak daripada mungkin ini mendapat pendapat nan lain. Tapi ambo dalam masalah fikih selalu mengambil pendapat jumhur yang ketat. Karena kata Imam Ahmad, idza rawaina fil ahkami syaddadnahu. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum kami ketat, khawatir. Jadi itulah makanya masjid itu ada namanya balkon, teras, emperan. Insya Allah nanti panjang umur ada rezeki di sini ada emperan. Emperan. Gunanya untuk apa? Kalau pengajian sore wirid Yasin ibu-ibu, maaf cakap yang berhalangan tak bisa masuk ke dalam, tapi bisa ke emperan. Sound system, speaker keluar. Tapi yang di luar masjid jangan tersinggung. Bukan berarti bapak sedang berhalangan. Jadi itulah makanya arsitek masjid mesti paham fikih. Cobalah cari masjid-masjid tua, pasti ada terasnya. Kenapa? Karena teras itu untuk orang yang berhalangan. Nabi iktikaf. Iko mimbar Nabi, iko sampai imam. Dari mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter. 22 meter. Dinding kamar Nabi. Kamar Nabi di sebelah kau masjid langsung cuma ada dinding saja.
Ada jendela. Nabi nawilinil khumrah, kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi. Aisyah di kamar, lalu Nabi minta ambilkan kain. Ulurkan kain wahai Aisyah, ulurkan kain. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain? Karena Nabi tak mau iktikafnya batal. Sebab keluar masjid batal. Kecuali untuk wudu atau darurat. Tapi hanya untuk mengambil kain tak mau. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam? Karena dia sedang haid. Mana dalilnya waktu itu dia sedang haid? Karena kata Nabi, nawilinil khumrah, tolong ulurkan kain. Kata Aisyah, aku sedang haid ya Rasulullah. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Maka tangannya dari jendela tangan, kok kain. Itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i yang tak membolehkan perempuan berhalangan masuk masjid. Lalu kami Pak Ustadz di akhir Ramadan ini, maaf cakap takdir, 7 malam tak bisa kami masuk masjid, tak bisa baca Quran. Ada satu amal yang lebih hebat daripada baca Quran, lebih hebat daripada dalam masjid. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bidzikrillah. Perempuan berhalangan tetap boleh berzikir. Istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali, bagus, tak ada salah. Tasbih banyak, tapi tak pernah dipakai. Yang bertasbih kacu spion noto. Kok lah maksudnya pakai tasbih? Tasbih digital 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan berkecil hati saudari muslimat yang tak dapat beribadah karena halangan, karena ada satu yang bisa dilakukan, yaitu berzikir. Membaca ayat pun boleh kalau ayatnya itu zikir. Apa maksud ayat zikir? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat. Tapi kalau perempuan berhalangan naik mobil, dibacanya itu boleh. Sebab apa? Sebab saat itu ayat itu berubah menjadi zikir. Zikir maksudnya doa. Menjadi doa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat dan barokah sesuai dengan tema kita bersama Ramadan, merajut ukhuwah, meraih berkah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamat dari azab kubur. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana. Terimalah solat kami, puasa kami, tahajud kami, semua ibadah bacaan Quran kami, segala khusyuk dan ikhlas kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat datang karena uzur syar'i. Allahumma jazil munfiqina wal mutasaddiqina wal waqifin, semua saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau pencinta maaf, Engkau pemaaf, maafkan segala silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.